Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita membahas tentang 3 syarat monetisasi di Facebook. Ini sangat wajib dan penting bagi teman-teman konten kreator, baik yang pemula ataupun yang sudah monetisasi, agar bisa monetisasi. Apa saja yang dilarang oleh Facebook dan seperti apa saja syaratnya. Yang pertama, eh, teman-teman harus mematuhi standar komunitas Facebook. Syarat yang kedua, teman-teman harus memenuhi kebijakan monetisasi partner. Yang ketiga, teman-teman harus memenuhi kebijakan monetisasi konten. Untuk apa saja yang dibahas di dalamnya, kebijakan monetisasi konten sudah saya bahas sebelumnya, dan kebijakan monetisasi partner sudah saya bahas di video yang ini yang terbaru. Oke teman-teman, kali ini kita membicarakan syarat monetisasi Facebook. Dalam halaman resminya Facebook sendiri, Facebook mensyaratkan ada 3 aturan agar cara monetisasi Facebook dapat berjalan dengan baik. Nih, yang pertama adalah kita harus memenuhi standar komunitas Facebook. Yang kedua, kebijakan monetisasi partner, dan yang ketiga adalah kebijakan monetisasi konten. Kita bahas standar komunitas Facebook. Apa itu? Itu adalah aturan standar komunitas, merupakan pedoman bagi setiap pengguna agar tidak membuat dan mencegah diunggahnya konten yang berbahaya dan melanggar. Aturan standar komunitas juga berlaku bagi konten yang tidak dimonetisasi, artinya semua yang diunggah di Facebook harus ikut standar itu. Berikut adalah aturan standar komunitas Facebook yang dirangkum dari halaman resminya Facebook. Yang A, kita dilarang membuat atau mengunggah konten yang mengandung kekerasan dan bersifat kriminalitas. Yang B, pembuatan konten harus aman dari tampilan kekerasan, bunuh diri, penganiayaan, melukai, eksploitasi anak, orang, pelecehan seksual, dan pelanggaran privasi lainnya. Yang C, konten juga tidak boleh menyinggung suatu kelompok tertentu seperti berbau sara, ujaran kebencian, seksual, kekejaman, dan tidak sensitif, yang bersifat sensitif. Yang berikutnya, isi konten juga harus berintegritas dan terjamin keasliannya. Dan tolong hindari menyebar atau membuat berita palsu, hoax, spam, dan sebagainya yang melanggar dan membohongi publik. Yang berikutnya, kita wajib menghormati karya hak cipta orang lain, kekayaan intelektual. Kemudian yang kedua, kita kebijakan monetisasi partner. Kebijakan monetisasi partner itu mengatur tentang pembayaran dari konten yang kita posting, yang kita share konten, dan sistem pembayarannya secara online. Membuat konten di platform yang memenuhi syarat itu berlaku untuk konten publik yang berada di halaman atau fanspage teman-teman, di acara, grup, dan pihak ketiga yang memenuhi syarat monetisasi. Kemudian kita harus tinggal di negara yang memenuhi syarat produk dan fitur tersebut berada. Monetisasi akan hilang jika kita pindah lokasi yang tidak memenuhi syarat produk dan fitur dari Facebook sendiri. Mematuhi aturan standar komunitas itu wajib ya. Kemudian membagikan konten yang autentik, artinya yang asli dan benar-benar murni. Penyedia konten yang kedapatan membagikan berita palsu atau clickbait atau konten sensasional, kelayakan monetisasinya akan dicabut. Kebijakan monetisasi konten, ini yang ketiga ya. Syarat ketiga dari monetisasi Facebook adalah kebijakan monetisasi konten. Aturan ini mengatur terkait konten yang diposting pada halaman atau fanspage teman-teman. Kebijakan ini memantau konten yang bertentangan dengan kebijakan standar komunitas, dan dalam pembuatan konten telah diatur bahwa ada format-format yang konten yang dilarang atau tidak bisa dimonetisasi di Facebook. Mungkin bisa diunggah namun tidak bisa untuk dimonetisasi, seperti konten politik. Contoh pertama, video statis, video diam. Yang berikutnya adalah polling gambar diam. Dan yang C, tayangan slide gambar. Yang D, video looping. Yang E itu montage text. Dan yang terakhir adalah iklan semata yang disisipkan secara manual. Untuk kebijakan monetisasi konten, teman-teman udah tahu di video saya yang kemarin sudah saya jelaskan apa saja yang dilarang, seperti apa saja konten yang dilarang dalam kebijakan monetisasi konten, seperti video statis itu seperti apa, video slide itu seperti apa,
video looping itu seperti apa, mounting teks itu seperti apa, dan iklan sisipan itu seperti apa. Teman-teman bisa putar kembali di video sebelumnya. Jadi intinya ada 3 syarat monetisasi dari Facebook yang harus kita mengerti dulu, dipahami dulu sebelum melangkah ke monetisasi. Karena dibilang gampang ya agak sulit. Jadi kita diwajibkan untuk mematuhi syarat-syarat dan aturan yang sudah ditentukan oleh Facebook sendiri demi keamanan konten dan mematuhi standar komunitas mereka. Jadi mereka ingin konten-konten yang kita buat, yang kita unggah, yang kita share baik di halaman Facebook atau Fanspeak, di Facebook profile, di grup, itu harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah diberikan Facebook, sehingga bisa menghasilkan konten yang berkualitas dan bisa memberikan manfaat banyak bagi semua audiens. Artinya tidak menimbulkan pro dan kontra, tidak menimbulkan perdebatan yang memicu pertentangan di antara audiens. Jadi itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, bisa jadi panduan untuk teman-teman yang pemula untuk memulai menjadi konten kreator yang lebih bisa mengerti, lebih bisa menghasilkan kualitas konten yang berkualitas. Entah apapun background teman-teman, entah apapun kreativitas teman-teman, itu tetap harus disesuaikan dengan 3 syarat monetisasi dari Facebook itu, sehingga tidak akan terjadi pelanggaran. Ini berlaku juga bagi teman-teman yang sudah monetisasi, bukan aja yang belum atau yang baru mulai. Ini berlaku untuk semua karena sifatnya ini adalah untuk seterusnya, untuk dari waktu ke waktu. Oke, semangat para konten kreator pemula, jangan menyerah, tetap belajar, semangat merdeka.